Jadi ketika kita membicarakan sesuatu dengan bahasa sehari-hari, bahkan seorang ilmuwan atau mungkin profesor dari sebuah perguruan tinggi manapun akan berkata, misalnya ini ya, matahari terbit pukul 6 pagi hari ini. Ya, padahal sebenarnya matahari tidak benar-benar terbit dimanapun. Matahari tidak benar-benar terbit di langit. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita hari ini kita akan mempelajari Kitab Yosua pasal yang ke-10 dengan tema Hari di mana Matahari Berhenti. Bagian ini berbicara tentang Allah yang campur tangan dan berperang dalam peperangan kita. Cukup sulit untuk dijelaskan. Mungkinkah matahari berhenti dan hari tidak menjadi gelap di akhir pertempuran? Mari kita belajar bersama. Saudara, puji Tuhan ya, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama kita merendahkan hati kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya Pendeta Yohanes akan bersama-sama dengan saudara pada saat ini kita belajar dari apa yang akan Tuhan ungkapkan di tengah-tengah kehidupan kita, pertama melalui Yosua pasal yang ke-10. Silakan bagi saudara yang saat ini mungkin sedang membawa Alkitab dibuka di Yosua pasal yang ke-10, kita akan belajar bersama-sama. Saudara, Yosua merupakan panglima perang. Dan kita tahu bahwa Tuhan memilih dia dengan cara-cara yang luar biasa. Dan tentunya kita tahu bahwa kitab ini memang ini semacam katakanlah jurnal ya, kayak catatan harian pertempuran. Jadi pertempuran-pertempuran yang dilakukan ini adalah pertempuran-pertempuran dari Allah sendiri. Karena dikatakan ketika Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, mendengar bahwa Yosua telah merebut Ai dan menghancurkannya, memperlakukan Ai dan rajanya seperti yang telah dilakukannya terhadap Yeriko dan rajanya, dan bahwa penduduk Gibeon telah membuat perjanjian damai dengan Israel dan menjadi sekutu mereka. Ia dan rakyatnya sangat terkejut akan hal ini, karena Gibeon adalah kota yang penting, seperti salah satu kota kerajaan. Kota itu lebih besar daripada Ai, dan semua orangnya adalah pejuang yang tangguh. Sebab itu Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Oham, Raja Hebron, kepada Piriam, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepada aku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Saudara, sekarang kita bisa mempelajari ya, bahwa kemenangan Yosua atas Yeriko, tembok-tembok yang besar itu bisa runtuh, dan bagaimana juga kita belajar bahwa Yosua juga bisa tertipu ketika berhadapan dengan orang Gibeon. Jadi mereka sekarang membuat perjanjian dengan mereka, dengan orang Gibeon ini, dan kita akan melihat sekarang ini yang saya katakan sebagai masalah geopolitik. Seperti orang main catur begitu ya di kota-kota di Kanaan. Jadi masing-masing cari sekutu, masing-masing bagaimana caranya. Oh, si Gibeon ini sudah ikat perjanjian dengan itu orang Israel. Ayo kita gempur aja Gibeon. Nah, ini kita tahu sekarang kalau Gibeon digempur, ya otomatis lah sekutunya ini siapa? Israel akan membantu. Kira-kira seperti itu ya. Makanya kita lihat di sini. Kalau dibaca selanjutnya, lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung lawan kami.
Ya, ini situasi yang nggak mudah ya. Ini kan rumit ya. Ini mereka bergabung, kemudian mereka menyerang Gibeon, sehingga orang Gibeon wadul begitu lah. Ada semacam curhat sampaikan kepada Yosua. Yosua, kami kan budakmu, kami kan hambamu. Lah sekarang kami diserang, ini bagaimana? Nah, saudara, coba perhatikan ayat 7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah bersemalam-malaman bergerak maju dari Gilgal, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Kitab suci mengatakan, saudara, matahari dan bulan tetap diam sampai pertempuran berakhir. Kitab suci mengatakan bahwa ini berlangsung hampir sepanjang hari. Kita melihat, saudara, bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ini nggak bisa kita pahami kok bisa berhenti bagaimana. Tetapi jika Tuhan berkehendak, semuanya bisa terjadi. Ini suatu mujizat yang luar biasa. Jadi bayangkan matahari dan bulan bisa berhenti. Jadi tidak berputar begitu ya, berotasi. Jadi bagaimana mungkin secara akal? Tetapi inilah yang terjadi yang dicatat di dalam kitab suci. Jadi berhenti sepanjang hari itu sampai pertempuran berakhir. Nah, ini sesuatu yang saya katakan sebagai sesuatu yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Bagaimana ini bisa terjadi. Dan kita akan lihat juga setelah mujizat yang luar biasa yang dilakukan ini, kemudian Yosua mengejar kelima Raja Amori tersebut dan mereka pun lari bersembunyi di sebuah gua di Makeda. Karena Yosua tidak dapat menemukan mereka, kemudian ada sesuatu yang diberikan kepada kita dari bagian ini dan ternyata gua itu dikurung. Sesuai dengan apa yang kita bisa lihat di bagian selanjutnya. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali. Beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat. Maka Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang-orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian. Kelima orang itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka raja-raja itu pun terbunuh dan Yosua akhirnya meraih kemenangan dalam pertempuran itu. Ya, saudara, penting bagi kita melihat bagaimana peperangan ini terjadi dan bagaimana raja-raja ini menyerang dan bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepada Yosua. Jadi ini kan ceritanya karena raja-raja ini, 5 raja ini bersekutu untuk menyerang Gibeon. Tetapi ketika Gibeon ini sudah bersekutu dengan Israel, ya Israel turun tangan
mengadakan pertempuran dan yang kelima raja-raja ini dikalahkan. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Tetapi ingat, ini adalah campur tangan Tuhan yang begitu hebat yang terjadi di tengah-tengah pertempuran ini. Tuhan turun tangan, mengubah sejarah. Ya. Jadi mengubah segala sesuatu. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, karena dinyatakan di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab, bagaimana Allah itu menuntun mereka, dan ada tertulis dalam sejarah, ada kuasa yang dinyatakan, ada sesuatu yang di luar pemikiran bisa terjadi. Katakanlah dia bisa menurunkan batu, dia bisa menurunkan hujan es, bahkan matahari, bulan berhenti. Ini kan luar biasa. Ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Rasanya tidaklah sulit membayangkan bagaimana Tuhan ini menciptakan hari ketika matahari masih diam. Saat ini kita sedang belajar tentang kitab Yosua, yaitu Yosua pasal yang ke-10 bersama dengan Pak Yohanes sebagai narasumber kita. Kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab dari program Jalan 66. Pertanyaannya adalah tentang Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Saya menyadari bahwa hujan es hanya menimpa musuh-musuh Israel. Mengapa? Hujan es hanya mengenai kepala orang Amori dan tampaknya tidak mempengaruhi orang Israel dalam kasus ini, Pak Yohanes. Baiklah Pak Oti, ya, saya sudah menyiapkan payung saya di sini, siap membela diri dari pertanyaan Anda. Lebih baik berbuat dari bersikeras. Ya. Orang Amori di sini memang terdampak, ya. Tapi pertama-tama kita harus berhenti sejenak dan menganalisis dua hal yang berbeda. Nah, ketika kita memikirkan unsur-unsur ini, jadi peristiwa-peristiwa meteorologi ini, kita biasanya cenderung mencoba memahami situasi ini berdasarkan sudut pandang yang alami. Jika kita berhenti sejenak dan berpikir dari sudut pandang alami, ya hujan es seperti ini tidaklah serumit itu. Hujan es biasanya merupakan akibat dari inversi termal. Dan alih-alih turun dalam wujud cair, ya hujan es tersebut turun dalam wujud padat seperti es. Jadi kalau pernah ya kita ada hujan es, kemudian itu jatuh di genteng atau itu jatuh di apalagi terbuat dari seng, wah suaranya keras sekali. Nah kalau hujan es yang besar-besar itu menimpa orang, ya bisa orang itu ya mati ya, karena itu satu hal yang sangat dahsyat dan itu turun dari atas. Jadi ini satu situasi yang mungkin sulit kita jelaskan. Namun Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengendalikan situasi. Kita tahu ada sesuatu yang berbeda yang terjadi dalam proses ini, bahkan matahari, bulan itu bisa berhenti. Nah, ingat ya, prediksi meteorologi pun bisa berubah. Jadi kita perlu memahami Tuhan adalah Tuhan atas bumi, Tuhan atas cuaca. Dia menciptakan semua ini dengan cara yang istimewa. Ya, ini mungkin terjadi dari sudut pandang alami. Kita bisa katakan, oh ini sepertinya begini-begini teori bisa kita ungkapkan. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan bisa membuat segala sesuatu di luar apa yang dapat kita pahami. Nah, Pak Yohanes, berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana dengan matahari yang berhenti? Nah, ini pertanyaannya sangat penting, tetapi sebelum semuanya, ya kita perlu memahami hal lain yang kita sebut sebagai pendahuluan lah. Ketika Alkitab mengatakan bahwa matahari berhenti, siapapun yang pernah sekolah, katakanlah sekolah SD gitu, akan berkata, oh enggak mungkin. Siapapun yang bisa belajar yang namanya sains, mereka akan tahu betul bahwa matahari tidak pernah berhenti. Yang berhenti apa? Bumi. Kan sebenarnya kan bumi itu kan
berputar mengelilingi matahari. Jadi yang berhenti siapa? Bumi. Lalu apakah Alkitab salah tentang hal ini? Namun pertanyaannya bukan di sini sebenarnya. Ya, kita harus melihat metode linguistik seperti apa yang digunakan di sini. Jadi penting bagi kita untuk belajar yang namanya menafsirkan Alkitab dengan benar. Mengapa? Karena Alkitab tidak ditulis dalam bahasa laboratorium ilmiah. Alkitab ditulis dalam bahasa sehari-hari yang umum. Jadi ketika kita berbicara tentang sesuatu menggunakan bahasa sehari-hari yang umum, bahkan seorang ilmuwan atau profesor perguruan tinggi pun akan berkata, misalnya nih ya, matahari terbit pukul 6 pagi hari ini. Namun faktanya apa? Kan matahari tidak benar-benar terbit dimanapun. Matahari tidak pernah terbit di langit. Ya, matahari muncul di cakrawala. Itu adalah cara tepat untuk mengatakan matahari terbit. Itu ungkapan idiomatik. Itu bukan ungkapan teknis atau ilmiah. Nah, jadi ketika Alkitab menggunakan bahasa semacam ini, ya, ketika menggunakan bahasa umum, itulah yang kita sebut bahasa fenomenologis. Dan agar ya ini pendengar yang ngikuti kita nggak khawatir, kata fenomenologis itu berarti kita sedang menggambarkan sesuatu berdasarkan persepsi mata kita. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat, itu kan persepsi kita. Padahal nggak pernah juga dia terbit dan nggak pernah juga dia terbenam. Jika kita menggunakan pendekatan astronomi, maka masalahnya mungkin berbeda. Jadi penting untuk dicatat bahwa Alkitab melakukan hal ini karena Alkitab ditujukan kepada orang-orang yang biasa. Ditujukan dengan menggunakan bahasa umum yang dipahami bahkan oleh anak sekalipun. Ya, bisa dipahami oleh anak kecil, lo paham, oh ya matahari terbit. Itu maksudnya itu supaya dipahami. Jadi tuduhan bahwa Alkitab keliru di sini tentu nggak benar ya, melainkan merupakan metode pengungkapan yang digunakan oleh kitab suci. Sekarang Pak Yones, mari kita bahas lebih lanjut tentang hal ini. Matahari yang diam di langit. Bukankah itu sesuatu yang mustahil? Maksud saya, Alkitab, kitab suci mengatakan bahwa matahari berhenti demi umat Allah. Bukankah ini berlebihan? Bukankah itu bisa disebut puisi begitu? Sepertinya penting ya bagi pendengar juga memahami hal berikut ini ya. Ya, kita nggak bisa membaca Alkitab tanpa harapan bahwa Tuhan itu ada dan mampu campur tangan di alam, di dunia ini. Ya, ini mirip dengan seseorang yang pergi ke Amerika Serikat ya, dan nggak ingin makan hamburger sama sekali. Atau seorang yang pergi ke Jepang, tapi nggak ingin makan ikan. Itu mustahil, itu kan fakta. Kalau kita katakanlah kita pergi ke Jogja, kita pingin makan gudeg, begitu ya. Atau kita pergi ke Jawa Timur, kita pingin makan rujak cingur. Ini kan sesuatu yang sebenarnya ya begitulah yang harus kita pahami. Jadi kita tidak bisa membaca Alkitab tanpa mau mendengar tentang mujizat. Mujizat akan terjadi di mana-mana dan akan sangat sulit untuk menjelaskan dan menafsirkan ulang setiap mujizat. Jadi jika kita percaya dan beriman bahwa Tuhan menciptakan dunia, lalu apa yang diperlukan agar Tuhan menahan bumi, membuatnya diam, dan ikut campur dalam tata surya? Kira-kira bisa apa enggak? Ya pasti bisa. Kalau kita percaya dia bisa menciptakan bumi, dia mengatur semuanya, dia juga bisa membuat diam begitu, tidak berputar begitu. Jadi seakan-akan sepertinya matahari diam begitu. Jadi bumi tidak berrotasi begitu. Ini yang saya katakan sebagai sesuatu yang pasti bisa terjadi kalau kita percaya Tuhan bisa menciptakan segalanya. Nah, faktanya bisa rumit karena para ilmuwan itu mempelajari sampai kepada kesimpulan bahwa jika gerakan rotasi melambat, tarikan gravitasi bumi akan berubah. Kalau dia melambat, akan berubah. Banyak yang terjadi. Apa yang terjadi pada laut? Apakah bisa terjadi gempa? Ini kan semuanya menjadi rumit. Kenyataannya,
kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu kan baru prediksi. Ya, banyak cendekiawan percaya pada campur tangan Tuhan. Bahwa Tuhan mampu mengatur rotasi bumi. Mereka bahkan mengatakan bahwa ada beberapa legenda di seluruh dunia yang menyebutkan hari yang sangat panjang dalam berbagai budaya. Dan bahwa itu mungkin terjadi. Nah, kemungkinan lain adalah bahwa mukjizat itu sebenarnya bukan mukjizat geofisika, melainkan mukjizat optik. Ya, entah mengapa ya. Ada kemungkinan sesuatu mendekati bumi, bahkan mungkin karena campur tangan Tuhan dan cahaya matahari bisa saja diperpanjang untuk periode yang lebih lama. Dan ini bisa terjadi karena alasan alami atau juga alasan supranatural yang tidak kita pahami. Jadi yang jelas, Alkitab menyatakan hal ini secara gamblang. Alkitab mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa ini adalah peristiwa luar biasa yang terjadi demi kemuliaan nama Tuhan. Baiklah Pak Yones. Nah, bagaimana jadinya di belahan bumi yang lain? Kita mungkin akan punya jam tidur ekstra. Ya, benar Pak Oti. Dan untuk mengakhiri percakapan kita, sesi tanya jawab ini, kita menemukan di sini pada ayat yang ke-13. Sebuah rujukan ke kitab yang menceritakan seluruh episode ini, yaitu Kitab Orang Benar atau Yaser. Nah, kitab-kitab apakah ini Pak Yones? Ini pertanyaan yang sangat bagus Pak Oti ya, dan perlu saya sampaikan sesuatu yang istimewa. Nah, dalam perjanjian lama, ada beberapa kitab yang disebutkan tetapi tidak kita ketahui. Ada Tawarikh, Raja-Raja Israel. Dan di sini kita menemukan kitab Orang Benar, atau sebagaimana disebutkan kitab Jasar, yang dalam bahasa Ibrani berarti adil. Nah, menurut penelitian, nama Jasar tampaknya merupakan pilihan yang lebih baik. Kitab Jasar ini kemungkinan besar merupakan semacam catatan kuno tentang perang-perang yang terjadi saat itu. Jadi perang-perang yang melibatkan orang Israel. Dari cara penyebutannya di ayat 13, tampaknya kitab ini bersifat puitis. Karena cara penyajiannya menggambarkan apa yang terjadi. Ya sebenarnya kita nggak memiliki kitab ini ya. Kita juga nggak pernah menemukannya. Kita hanya memiliki referensi di dalam Alkitab. Ya saya tidak pernah lupa ya bagaimana suatu hari seorang wanita datang kepada saya dan bertanya, di mana dia bisa mendapatkan buku ini? Karena dia ingin membelinya. Saya mengatakan kepadanya bahwa ya kami nggak punya cara untuk menemukan buku ini dengan mudah. Dan dia berkata bahwa Alkitab mengatakan buku itu ada. Jadi dia pasti bisa menemukannya di toko buku terdekat. Saudara, ini sesuatu yang ya bolehlah dikatakan demikian ya. Tetapi kalau saudara mau cari toko buku silahkan cari saja, siapa tahu ketemu ya. Tetapi apa yang dituliskan di sini itu merupakan catatan yang memang ada di dalam kitab suci. Di beberapa toko buku tua. Ya boleh, kan ada banyak toko-toko buku ya. Bahkan ada tempat di mana orang pengen mencari buku-buku bekas. Itu dicari, ditumpuk-tumpukan, siapa tahu ketemu ya. Tapi buku itu tidak ada, atau setidaknya tidak ada yang menemukannya. Ya mungkin arkeologi akan menemukannya suatu hari nanti. Tiba-tiba ketemu di bawah batu gitu. Wah ini buku apa nih? Oh karya sastra yang telah hilang. Dalam sejarah dan Alkitab menyebutkan narasi sejarah ini. Semoga seperti itu ya. Baiklah Pak Yones, berikut bagaimana dengan kesimpulan bagian ini? Saudara, kita saat ini telah mempelajari Yosua pasal 10 di program Jalan 66 dan kita telah mendengarkan tentang momentum bersejarah yang luar biasa ketika matahari terbenam. Mari kita lanjutkan ke kesimpulan akhir dari semuanya dan lihat ya bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kebenaran yang kita temukan saudara, apa itu? Tuhan adalah Allah yang campur tangan, yang mengubah semua fakta kenyataan yang bisa kita lihat. Ada banyak orang di luar sana yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang tidak meragukan
bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, Tuhan yang menciptakan dunia dan membuatnya bekerja sesuai hukum alamnya. Namun kebenaran agung yang ditunjukkan Alkitab di sini, dan bahkan kita harus berdoa dan memintanya, adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang turun tangan demi kita. Tuhan begitu agung, penuh dengan kasih. Tuhan berkenan kepada hamba-hambanya. Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara, mari kita ingat. Dan mari kita jangan berkecil hati. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita merasa bahwa tidak ada harapan, rasanya nggak mungkin, rasanya sulit. Tapi ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Karena itu jangan putus asa, jangan berkecil hati, dan percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu turun tangan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan, aku nggak mampu. Ingat, Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan semua masalah kita. Jangan gunakan kekuatan kita sendiri. Jangan gunakan semua kita merasa, aku bisa, kekuasaan kita, jabatan kita, uang kita. Ingat bahwa banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Tetapi Tuhan selalu hadir di tengah-tengah hidup kita untuk menyatakan kepada kita bahwa Dia hadir. Sebagaimana Dia menyertai Yesua, memberikan kemenangan, Dia juga menyertai saudara, memberi kemenangan di setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.